Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan teknik identifikasi bahaya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengantar teknik identifikasi bahaya, bagaimana proses identifikasi bahaya itu dalam keseluruhan sistem safety atau manajemen risiko secara keseluruhan. Kemudian kita juga sudah mempelajari bahwa identifikasi bahaya adalah upaya yang memang harus dilakukan di sepanjang life cycle system, tidak hanya di fase yang sudah operasi saja, tapi mulai dari awal ya, mulai dari preliminary design ya, bahkan conceptual design ya, conceptual definition sudah mulai harus dipikirkan ya, sampai nanti pada fase akhir atau disposal ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pemilihan teknik identifikasi bahaya, teman-teman ya. Jadi teknik identifikasi bahaya itu akan ada sangat banyak sekali ya jumlahnya, tidak hanya puluhan, mungkin bisa ratusan begitu ya, karena setiap tahunnya ya, setiap waktunya itu selalu berkembang. Nah, cuma yang perlu kita ingat ya, perlu kita tekankan di sini adalah kita harus dapat memilih ya, memilih. Jadi dari banyak teknik itu kita harus bisa memilih mana teknik yang paling tepat gitu ya, bukan yang paling benar ya. Kalau paling benar semuanya saya rasa benar ya, asalkan referensinya jelas ya. Tapi yang paling tepat, artinya tepat itu apa? Metode A digunakan untuk situasi A gitu ya. Metode B digunakan untuk situasi B. Jadi dikatakan kurang tepat kalau misalkan harusnya metode A digunakan untuk situasi A tapi digunakan untuk situasi B. Nah, itu kurang tepat ya. Sebagai contoh misalkan sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan oil and gas, dia tahapannya itu masih konsep definition, artinya masih setnya ya, atau plannya itu masih dalam konsep gitu ya, masih dalam konsep, belum detail ya, belum detail. Kemudian alat-alatnya juga belum detail ada di sana, mesin-mesinnya belum detail, masih konsep gitu ya, mau membangun apa, kemudian nanti kegunaannya apa begitu ya. Nah, tapi kita memaksakan untuk menggunakan metode HAZOP misalkan ya, HAZOP, Hazard and Operability Study, nanti kita akan membahas itu. Tentunya ini kurang tepat, karena apa? Karena untuk penggunaan HAZOP ini membutuhkan tingkat kedetailan yang cukup tinggi gitu ya, jadi kurang tepat gitu ya. Nah, cocoknya misalkan menggunakan PHA, Preliminary Hazard Analysis misalkan, yang lebih tidak membutuhkan data-data detail. Nah, kira-kira seperti itu ya pengantarnya ya. Nanti kita akan coba pelajari bagaimana caranya kita untuk melakukan pemilihan teknik yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang teknik pemilihan tekniknya ya, maka kita harus kenal dulu apa itu tipe dan teknik gitu ya, tipe dan teknik. Nah, sebelum itu juga ya, sebelum kita membahas tentang tipe dan teknik ini ya, teman-teman mungkin nanti akan bertanya-tanya gitu ya, mungkin yang sudah pernah melakukan identifikasi bahaya atau sudah pernah mengetahui ya identifikasi bahaya apa saja ya, mungkin teman-teman akan familiar ya dengan istilah CSA, kemudian HIRA RC ya, atau HIRA DC atau IBPR gitu ya. Itu pasti teman-teman familiar ya mungkin dengan itu gitu ya. Nah, mungkin agak sedikit aneh karena di buku yang kita bahas ini ya, pokoknya Clifton itu tidak ada HIRA RC, HIRA DC, atau bahasa Indonesia itu IBPR ya, itu tidak ada ya. Jadi mungkin yang belum tahu ya, HIRA RC itu adalah Hazard Identification, RA-nya itu adalah Risk Assessment, kemudian RC-nya itu adalah Risk Control gitu ya. Atau kalau HIRA DC berarti Determine Control ya, DC-nya ya. Atau di bahasa Indonesia kan IBPR ya, identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, itu yang jamak sekali ada di perusahaan. Biasanya setiap perusahaan pasti ada HIRA DC-nya atau IBPR-nya ya, karena itu dipersyaratkan. Nah, sebelum kita masuk ke sini dulu ya, jadi biar tidak salah kaprah bahwa kita harus membedakan ya, mana teknik identifikasi bahaya yang digunakan untuk industri proses dan non proses. Nah, ini ya, proses dan non proses. Proses itu apa? Industri proses itu adalah industri gampangnya itu petrochemical atau oil and gas. Biasanya itu dia
mengalirkan fluida, kemudian antara satu tangki dengan tangki yang lain itu dihubungkan oleh sebuah pipa, ada alirannya, kemudian setiap prosesnya itu ada parameter-parameter yang berbahaya, misalkan suhunya, kemudian misalkan flow-nya, misalkan tekanannya, yang ketika parameter itu tidak terkendali itu dapat mengakibatkan kecelakaan yang besar. Nah, kecelakaannya itu berbeda dengan non-proses ya. Kecelakaannya itu biasanya itu bisa mengakibatkan katastrofik. Katastrofik itu apa? Ya ini bahaya besar, kecelakaan besar yang dapat mengakibatkan banyak korban jiwa, tidak hanya satu. Jadi tidak hanya sekedar fatality, tapi kalau fatality kan mungkin ini ya, mungkin kasus occupational ya, kecelakaan occupational ya, mungkin satu korbannya begitu ya. Nah ini enggak, karena misalkan ledakan, kebakaran itu dampaknya itu besar, meluas begitu ya, itu katastrofi. Itu ciri-cirinya industri proses. Nanti teman-teman bisa lebih pelajari lagi. Nah, HIRA RC itu tidak cocok sebenarnya digunakan untuk industri proses ya. Jadi cocoknya adalah non proses. Non proses itu apa? Misalkan manufacturing ya, kemudian konstruksi itu non proses ini ya. Atau misalkan industri makanan, industri yang seperti itu ya, yang non proses, yang non oil and gas, kemudian petrochemical begitu ya. Nah itu cocoknya adalah HIRA RC, karena dia apa? HIRA RC itu cocok digunakan untuk aktivitas ya, aktivitas. Jadi identifikasi bahaya berdasarkan aktivitas ya. Jadi aktivitas ya yang dinilai. Jadi aktivitasnya itu potensi bahayanya apa? Itu ya. Itu kalau kita mempelajari tentang HIRA RC, HIRA DC atau IBPR. Nah, kalau kalau industri proses, maka yang cocok bukan IBPR atau HIRA RC atau HIRA DC itu gitu ya, tapi nanti ada PHA, kemudian ada FTA, HAZOP, FMEA dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman jangan bingung kalau misalkan nanti teman-teman baca di bukunya itu tidak ada sama sekali menyinggung tentang HIRA RC. Karena apa? Karena kebanyakan buku ya atau e-book tentang identifikasi bahaya itu basisnya adalah industri proses, teman-teman ya. Industri proses karena memang lebih berbahaya. Jadi tidak akan ada IBPR di situ. Tapi tetap kita akan mempelajari itu karena apa? Karena ya kita tidak tahu ya kita akan berkiprah di industri mana. Justru nanti kalau misalkan kita berkiprahnya di industri non proses, maka ya yang akan kita pelajari nanti malah nggak kepake gitu ya. PHA, kemudian HAZOP, FTA dan lain sebagainya itu justru tidak kepake gitu ya. Yang terpakai malah yang sederhana, yang HIRA RC, HIRA DC dan atau IBPR itu. Nah, kira-kira begitu ya, teman-teman harus bisa membedakan itu ya. Nah, nanti tetap kita akan mempelajari satu sesi khusus, kita akan mempelajari tentang HIRA DC atau HIRA RC begitu ya. Jadi biar teman-teman juga kompleks pemahamannya, tidak hanya terkait dengan yang proses saja, tapi juga yang non proses itu juga paham, karena justru itu yang seringkali ada di perusahaan. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, untuk pemilihan ini ya, pemilihan tipe dan teknik ini ya, tentunya ini saya ambilnya dari bukunya Clifton, e-booknya Clifton ya. Tentunya tidak akan ada HIRA RC, HIRA DC ya, teman-teman tadi sudah paham. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pemilihan teknik ya, sebelum kita masuk ke pemilihan teknik, kita paham dulu apa itu tipe ya, hazard analysis type ya. Jadi tekniknya ada banyak, maka untuk memudahkan itu kita bagi-bagi ke dalam tipe-tipenya. Nah, tipe-tipenya itu digolongkan berdasarkan apa? Ada berdasarkan kategori analisisnya, apakah misalkan ya kualitatif atau kuantitatif ya, kemudian apakah deduktif, apakah induktif. Nah, kira-kira begitu. Kemudian berdasarkan waktu saat analisis ya, maksudnya industrinya ini yang kita identifikasi ini pada saat apa, fase apa. Kemarin kita sudah bahas fasenya kan, ada fase awal ya, atau preliminary ya, preliminary design, ataukah justru conceptual definition, atau sudah detail design gitu ya, atau justru pada saat operasi. Nah, kira-kira begitu. Di kedalaman analisis ada teknik itu yang analisisnya dalam, misalkan tadi saya contohkan HAZOP itu dalam, tapi kalau PHA itu levelnya rendah gitu ya, tidak terlalu dalam analisisnya. Nah, kemudian ruang lingkupnya ya seberapa besar, apakah hanya subsistem, apakah satu sistem, apakah justru satu komponen gitu ya, kira-kira begitu. Nah, itu tipenya. Nah,
nanti ketika kita sudah mengklasifikasikan, oh teknik ini termasuk tipe ini ya, nah itu kita akan mudah dalam menentukan teknik apa yang kita pilih ya. Jadi kalau tipe itu tipe apa sih? Oh tipe yang detail gitu ya. Kemudian kalau teknik itu tekniknya apa? Oh tekniknya namanya fault tree analysis, oh event tree analysis, oh preliminary hazard analysis. Nah itu teknik. Nah kira-kira begitu ya teman-teman, mudah-mudahan paham. Oke, nah ini contoh ya, contoh teman-teman. Ini contoh tipe-tipenya ada 7 kalau di bukunya Clifton ya. Ada kalau ini berdasarkan tingkat kedetailan, kemudian tingkat timingnya ya, terutama timingnya ya. Karena timing kan ini ya merujuk ke detail juga. Maksudnya apa? Kalau misalkan CDHAT, Conceptual Design Hazard Analysis Type, ya tentunya dia jatuhnya adalah di fase ini ya, conceptual definition gitu ya, atau preliminary design awal gitu ya. Nah, tentunya karena dia fasenya itu masih fase awal ya, fase awal kan industri kan atau perusahaan atau site ya, itu kan plan ya, itu kan masih umum ya, masih umum, belum detail gitu ya. Kalau kita tanya data-data detail ya, data parameter misalkan tidak ada, nah maka ada teknik-teknik itu yang justru cocok digunakan untuk fase ini, fase awal ya. Oke, kemudian semakin ke bawah itu semakin detail, ini preliminary design, kemudian DDHAT itu detail design ya, teman-teman sudah paham itu ya. Kemudian ada SDHAT. Nah kalau sistem ini namanya sistem itu berarti sudah satu keseluruhan ya, sudah satu keseluruhan. Operation apalagi sudah kita membayangkan sudah operasi ya. Nah kemudian ada health design hazard. Nah ini keywordnya ada health-nya ya, jadi sudah mempertimbangkan aspek kesehatan. Tentunya kesehatan itu sudah operasi begitu ya. Kemudian ada requirement design hazard analysis type, ini yang lebih detail lagi terkait dengan safety device ya. Nah kalau misalkan ada kata operation ya, health itu maksudnya bukan kita mengidentifikasi pada saat sudah operasi, bukan ya, bukan ya. Kenapa? Karena semua tahapan ya, semua upaya identifikasi bahaya, manajemen risiko itu idealnya dilakukan sebelum perusahaan beroperasi harusnya ya. Kenapa? Karena justru identifikasinya itu digunakan untuk dasar, untuk kita melengkapi safety device yang ada di perusahaan. Jadi kalau misalkan operasi ya, sudah operasi kemudian kita baru melakukan identifikasi bahaya, nanti ujung-ujungnya apa? Redesign itu mahal dan seterusnya ya. Jadi harusnya ini dilakukan sebelum operasi ya, sebelum operasi. Nah kalau ada operasi itu maksudnya adalah kita bukan berarti tidak boleh ya. Kalau misalkan sudah operasi, perusahaan sudah operasi, terus kita diminta identifikasi bahaya, terus kita nggak mau, jangan ya. Ya tetap bisa gitu, tapi kurang ideal ya. Jadi tetap bisa tapi kurang ideal. Jadi kalau ada operation seperti ini ya, idealnya adalah dilakukan sebelum operasi, tapi kita sudah membayangkan nanti kalau operasi itu hazardnya apa saja. Jadi kira-kira begitu ya. Nah di sini dijelaskan juga ya, setiap tipe berbeda dalam hal timing, tipe kedalaman, tipe informasi yang dibutuhkan, dan outputnya apa. Dan analis ya, kita ini ya, harus dapat memilih teknik identifikasi bahaya yang sesuai berdasarkan pengulangan tipe di atas ya. Oke. Nah, ada konsep hazard filter seperti ini teman-teman ya. Jadi pertanyaan tentunya pertanyaan pertama, kita ini pilih berapa gitu ya. Kan kita tadi kan memilih teknik yang tepat ya. Nah kita ini milih berapa, itu pertanyaan. Apakah cukup 1, apakah 2, atau 3? Nah jawabannya bisa teman-teman perhatikan ya dari konsep ini ya. Ini semacam filter atau apa ya, kalau misalkan boleh kita ibaratkan sebagai jaring ya, jaring ikan itu, atau bisa jadi corong gitu ya. Jadi permukaan yang atas itu lebih besar ya, kemudian yang bawah itu lebih kecil. Nah, tadi kan ada CDHAT, PDHAT, DDHAT, itu kan yang lebih besar, lebih kecil. Maksudnya semakin ke atas ini semakin umum, semakin panjang ya, atau ini kan diameter ya, berarti kan semakin luas ya, semakin besar. CDHAT kan semakin, itu melambangkan tingkat kedetailan yang rendah atau masih umum sekali ya. Itu masih umum. Jadi CDHAT itu masih umum. Kemudian lebih detail lagi PDHAT, DDHAT sampai HDHAT lebih detail lagi karena dia kecil. Nah, artinya apa? Artinya
yang diidentifikasi, hazard yang diidentifikasi itu ini masih umum, yang besar-besar nih ya, yang besar-besar. Kalau PDHT lebih kecil, lebih detail, ADHT lebih kecil lagi, lebih detail lagi, lebih masuk ke komponen gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira begitu untuk CDHT sampai ADHT. Nah, tentunya satu identifikasi bahaya itu bisa sebenarnya memungkinkan kalau kita misalkan langsung ya, kita langsung pilih yang HDHT, kita langsung menyusup ke tiap komponen ya hazardnya. Artinya kita langsung menggunakan teknik yang detail saja gitu ya, itu bisa sekali ya, tapi sulit ya kenapa? Karena kita ujuk-ujuk langsung diberikan data yang sangat banyak, yang sangat detail tanpa kita tahu data awalnya. Nah, itu akan sangat sulit sekali ya. Jadi bisa dilakukan tapi sulit. Nah, kalau sulit itu rawan salah. Kalau salah, maka proses identifikasi bahaya tidak akan berjalan dengan baik, hasilnya kurang baik, ya otomatis nanti proses manajemen risikonya bisa akan kurang baik juga gitu ya. Jadi idealnya adalah yang umum dulu gitu ya. Yang umum dulu kita lakukan, yang umum dulu, identifikasi bahaya yang umum dulu ya. Maksudnya apa? Satu sistem semuanya itu kita identifikasi, kemudian kita lanjutkan lebih detail lagi, step by step gitu ya. Meskipun waktunya agak lama, kemudian meskipun biayanya lebih tinggi ya, membutuhkan personil yang lebih banyak, tapi itu jauh lebih baik ya, lebih efektif, dan nanti kemungkinan salah, errornya itu akan rendah. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi itu ya, itu tidak hanya teori teman-teman ya. Kalau teman-teman membayangkan ya, kalau teman-teman di perusahaan kemudian teman-teman diberikan data seabrek ya, data tentang gedung ya, mulai dari layout sampai kemudian PNID-nya sampai turunan-turunannya, itu sangat sulit ya kita untuk memahami ya. Jadi kalau misalkan kita langsung data yang seabrek itu kita analisis, nah itu akan sangat sulit. Lebih bagus kalau step by step gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi harapannya difilter mulai dari yang atas, yang besar-besar itu kita identifikasi, nanti sampai yang detail ya. Harapannya semua hazard itu sudah teridentifikasi. Jadi yang sisa itu adalah residual risk ya, atau risiko sisa saja gitu ya. Yang apa namanya residual itu, kita kemarin ada konsep acceptable misstep risk ya. Nah, di sini tinggal yang acceptable saja. Nah, kira-kira begitu ya. Ini melambangkan ini konsep ini fasenya ya. Jadi itu konsepnya. Jadi saya ulangi lagi, idealnya adalah kita step by step mulai dari yang umum sampai yang paling khusus. Jadi tidak kita pilih satu, tapi lebih dari satu ya. Idealnya ya banyak gitu, cuma biasanya minimal 2. Jadi ada yang detail satu, yang umum satu, kemudian yang detail satu, itu sudah cukup ya, 2 itu ya. Nah, mengenai yang umum yang milih yang mana, yang detail milih yang mana, itu nanti ada pemilihannya sendiri. Oke, jadi ini teman-teman yang tadi saya jelaskan ya. Ini adalah fase-fasenya ya, sudah dijelaskan minggu kemarin. Kemudian ini adalah tipe-tipe yang tadi, CDHAT, ini tipe-tipenya. Nah, kemudian ini ada tekniknya. Nah, ini teknik ini merujuk ke sini. Ya, misalkan PHL itu tentunya dia termasuk CDHAT. PHA itu termasuk PDHAT, dan seterusnya ya. Jadi itu ya. Jadi ini banyak teknik, ini ada titik-titik, ini artinya masih ada banyak lagi gitu ya. Cuma kita tidak tuliskan semuanya. Nah, tentunya kalau misalkan banyak seperti ini, itu sulit kita memilihnya, maka kita klasifikasikan dulu ya, termasuk apa, PHL itu termasuk apa, PA termasuk apa, baru nanti kita pilih ya teknik yang cocok sesuai dengan kondisi perusahaan gitu ya. Oke. Nah, ini timingnya ya, lebih ke timingnya ya, tadi ya, CDHAT itu tepat ya, cocok digunakan pada saat fase ini, mulai awal concept definition sampai ya awal preliminary design ya. Kemudian PDHAT itu cocok ini mulai dari awal preliminary design sampai ya awal detail design ya. DDAT mulai dari sini sampai sini ya. RDAT itu mulai dari preliminary design sampai fase tes ya, dan seterusnya ya. Kalau ini maksudnya adalah apa? CD itu conceptual design. Jadi yang dibayangkan itu meskipun conceptual definition itu
tetap ya kita membayangkannya adalah pada saat antara produksi sampai operasi sudah kita bayangkan. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, itu terkait dengan timingnya. Nah ini menarik teman-teman ya. Jadi tadi kan kita pilih lebih dari satu ya tadi sarannya ya. Nah, lebih dari satu itu bagaimana caranya? Idealnya itu output dari tipe analisis satu itu dapat menjadi input dari tipe yang lainnya. Jadi misalkan yang CDAT ya, yang CDAT itu menghasilkan output. Nah, outputnya nanti itu bisa dilanjutkan ke PDHAT. Jadi menjadi input untuk teknik yang lain. Ini contoh ya, contoh konkret misalkan ya sebuah perusahaan, taruhlah PLTU gitu ya. Nah, kita awalnya itu kita menggunakan identifikasi bahaya yang umum, yaitu preliminary hazard analysis atau PHA. Nanti kita akan pelajari khusus ya PHA. Nah, output dari PHA itu apa? Itu adalah risiko awal, risiko yang masih umum ya, hazard yang masih umum ya. Kira-kira itu satu sistem itu hazard utamanya itu apa saja, kemudian risikonya itu seberapa besar, tapi masih secara umum ya. Kemudian kira-kira kecelakaan besar yang bisa ditimbulkan itu apa? Atau biasa disebut kalau di buku itu top level mishaps itu apa ya? Misalkan ternyata di PLTU itu ternyata ada bahaya kebakaran misalkan yang besar misalkan. Itu yang menjadi momok gitu ya. Itu adalah outputnya. Nah, output ini bisa digunakan sebagai dasar untuk teknik yang lebih detail. Contohnya apa? Misalkan nanti lanjutannya adalah kita menggunakan ETA, inventory analysis misalkan. Nah, jadi input dari dari ETA, teknik yang lebih detail tadi itu adalah outputnya dari PHA tadi. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini itu menghasilkan output. Nah, outputnya itu digunakan sebagai inputan untuk yang sini. Nah, sini outputnya itu bisa digunakan untuk inputan yang lain dan seterusnya ya. Jadi kira-kira begitu, saling mengisi ya. Yang umum itu ada gunanya juga, yang detail itu menyempurnakan ya. Jadi kalau ada yang umum dan yang detail itu dilakukan dengan baik ya, maka identifikasi bahayanya itu akan baik ya. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, ini ya teknik atribut. Jadi nanti teman-teman ketika memilih nanti akan banyak yang dipertimbangkan ya. Nah, misalkan ada teknik itu yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, kapan kita pakai kualitatif, kapan pakai kuantitatif? Lebih bagus mana kualitatif sama kuantitatif? Nah, ini tentunya tergantung dari tujuannya ya. Misalkan kualitatif itu lebih mudah, lebih efisien ya dalam hal waktunya gitu ya. Lebih cepat ya, tidak membutuhkan keterampilan yang tinggi gitu ya. Biayanya pun rendah gitu ya. Itu kualitatif ya. Nah, kalau kuantitatif tentunya lebih detail dia, lebih bagus hasilnya. Bukan bagus ya, bagus atau tidak itu kan sesuai dengan tujuannya. Tapi lebih detail gitu ya, lebih detail hasilnya, lebih rigid gitu ya. Karena dia kuantitatif ya. Tapi lebih lama, waktunya lebih lama, data yang dibutuhkan ya banyak gitu ya. Kemudian tidak semua orang bisa melakukan. Jadi tapi dia mudah, tapi dia lama gitu ya, tapi hasilnya lebih bagus. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini ya tergantung tujuannya gitu ya, kita mau yang mana ya. Kemudian level of detail ya, ada teknik itu yang detailnya tinggi, tingkat kedetailannya itu tinggi, ada yang rendah gitu ya. Nah, kita tinggal pilih saja kita butuh yang mana gitu ya. Tentunya tadi ya, kalau semakin detail tentunya datanya banyak, waktunya lama, mahal. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian data yang dibutuhkan ya, ada yang butuh data yang umum, ada yang spesifik ya. Kemudian timingnya tadi sudah kita bahas. Kemudian waktu yang dibutuhkan ada yang pendek, ada yang lama, ada yang cuma 1 minggu selesai gitu ya. HIRA RC ya itu sangat cepat gitu ya. Tidak membutuhkan, bahkan HIRA RC itu tidak harus orang ketiga yang bisa menggunakannya. PHA pun itu tidak harus orang ketiga bisa membuat ya. Nah, tapi kurang terlalu umum gitu ya. Nah, kalau misalkan Hazop harus orang yang spesialis gitu ya, tidak bisa sembarang orang bisa menggunakan itu ya. Tapi teman-teman nanti harusnya bisa ya. Oke ya. Kemudian induktif deduktif ya. Induktif itu khusus umum ya, khusus umum. Kalau deduktif itu umum khusus ya. Jadi kalau deduktif itu kan umum khusus ya, artinya umum khusus itu berarti
dari kecelakaan ya, dari kemungkinan kecelakaan kemudian dicari ininya penyebabnya. Nah kalau misalkan induktif itu kebalikannya, dia ada kecelakaan kemudian dicari ya penyebabnya. Ada penyebabnya kemudian dicari dampaknya atau outcome-nya apa. Jadi kebalikannya. Complexity ya, kompleksitas, kemudian tingkat kesulitan, cost ya tadi sudah kita bahas dan seterusnya ya. Oke. Nah ini ya, ini beberapa atribut ya, dari teknik ini, tekniknya ya, PHL, PHA, nanti beberapa akan kita pelajari, HAZOP ya, beberapa nanti akan kita pelajari ya, dia termasuk tipe apa, kemudian apakah dia mengidentifikasi hajat ya gitu ya, kemudian apakah dia mengidentifikasi root cause, no ya, ini P itu possible, kemudian life cycle-nya dia pas apa, PHL itu pada saat CD sampai PD, kemudian dia termasuk kualitatif ya, skill-nya dia ya, SS itu nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, System Safety Engineer atau Safety Engineer gitu ya. Level of detailnya dia minimal ya, dia termasuk induktif dan seterusnya ya. Ini contoh untuk klasifikasinya ya. Itu ya teman-teman untuk dasar pemilihannya ya, pemilihan apa teknik identifikasi bias secara umum ya. Mudah-mudahan dengan materi ini teman-teman nanti ada gambaran ya. Ternyata teknik itu ada banyak, dan yang terpenting adalah kita dapat mengidentifikasi kapan kita harus menggunakan metode teknik A gitu ya. Jadi tidak ada teknik yang benar, tidak ada teknik yang terbaik. Yang benar adalah yang tepat, the appropriate technique gitu ya. The most appropriate technique itu yang akan kita cari sesuai dengan kondisi ya perusahaan dan juga ketersediaan data dan seterusnya ya. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa mengisi kuis. Selamat pagi atau siang atau malam ya, silakan belajar fleksibel ya, bisa dimanapun kapanpun ya, yang penting tujuannya tercapai. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.